Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah, laka ya Rasulullah wa li jami' man ittaba'a dinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah. Wa nakhusu khususan min hadratu Syekh Muhyiddin Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid dini wad dunya wal akhirah. Liqadha duyunina liqadha hajatina min awajid dunya wal akhirah. Litaysiri arzaqina halalan tayyiban mubarakan katsiran wasa'a. Li sihhati jasadina wa qulubina li amradina zahiran wa batina. Li daf'il balaya wal mihan wal fitan wal amrad lazaqan wa limanafina li masalihina li ahli baitina wa auladina wa dhurriyyatina wa jiwarina wa asdiqaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minil mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa li'izil islam wal muslimin bi judika ya Allah, bi syafa'ati nabiyyika ya Allah, bi barakati awliyaika ya Allah, bi asraril Fatihah. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa madana bi asrarihi wa fadha alaina min barakatihi wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min dzalika, dan karena hal tersebut, al-madhkur minal haqa'iq al-mudha fis shalah, yaitu segala yang sudah dijelaskan tentang hakikat-hakikat yang diletakkan di dalam salat. Annal mawjuda, sesungguhnya annal wujuda, sesungguhnya wujud, lamma kana, setelah ada itu wujud, an harakatin ma'kulatin, dari adanya gerakan ma'kulatin yang rasional, naqalatil alama minal adami ilal wujud. Naqalat, memindahkan itu harakah al-alama kepada alam, minal adami, dari ketiadaan, ilal wujud, kepada wujud. Amat, maka mencakup as-salatu, apa salat, jami'al harakat, terhadap semua gerakan. Wahya, adapun itu harakat, thalathun, ialah tiga. Harakatun mustaqimatun, gerakan berdiri. Wahya, adapun harakah mustaqimah, halu qiyamil musalli, ialah kondisi berdiri orang yang salat. Wa harakatun ufqiyatun, dan adanya gerakan ke samping. Wahya, adapun harakah ufqiyah itu halu ruku'il musalli, ialah kondisi ruku'nya orang yang salat. Wa harakatun mangkusatun, dan adanya gerakan menunduk. Wahya, adapun itu harakah mangkusah, halu sujudihi, ialah kondisi sujudnya itu musalli. Faharakatul insan. Oke, ya. Di dalam salat itu, ya, itu terkandung adanya peran Allah Ta'ala yang merespon bacaan orang sholat ketika membaca Fatihah, dan juga di dalam sholat itu
terkandung adanya munajat sang hamba. Jadi di dalam sholat itu terjadi dialog antara musolli, antara orang yang sholat dengan Allah yang disembah. Terjadi dialog. Terus sholat itu ya tidak boleh digabung dengan adanya ibadah lain. Sholat itu tidak boleh digabung dengan adanya gerakan-gerakan yang ada di ibadah lain. Misal sholat sambil berbicara atau sholat sambil berjalan seperti orang tawaf, gitu ya. Sambil berbicara seperti orang tawaf, seperti orang puasa dan lain semacamnya, itu tidak boleh digabung. Tidak boleh digabung. Bahkan arah kiblat orang yang sholat itu tidak boleh ditinggalkan dengan menoleh sambil membelokkan dada ke arah yang lain. Jadi kalau hanya wajah yang menoleh sementara dada tetap tertuju kepada arah kiblat, itu sah. Tapi kalau sampai membelokkan diri dengan dada dan itu berarti sudah melenceng dari arah kiblat, maka menjadikan salat itu tidak sah. Salat itu tidak sah. Nah, karena itu ya ada keterhubungan antara hakikat salat yang telah disebutkan itu dengan adanya wujud. Nah, pertama-tama ya, wujud itu merupakan realitas ilmu. Ya, realitas ilmu. Artinya apa? Belum ada realitasnya. Belum ada realitasnya yang konkret, yang empirik. Itu hanyalah merupakan bangunan ilmu semata-mata. Nah, dari bangunan ilmu semata-mata itu bergerak kemudian menjadi realitas yang bisa diidentifikasi. Jadi semula itu merupakan bangunan ilmu semata-mata, wujud ini. Jadi berada di dalam ilmu Allah Ta'ala, berada di dalam gambarannya, berada dalam idenya. Jadi hanya merupakan rancangan yang abstrak. Nah, kemudian bergerak menuju wujud sebagaimana yang kita saksikan, yang kita rasakan. Bergerak menuju wujud. Jadi dari tidak ada secara empirik menuju ada secara empirik. Dari tidak ada sebagai realitas menuju ada sebagai realitas. Itu yang disebut dengan harakah ma'kulah. Nah, adanya gerakan-gerakan itu ya, gerakan-gerakan dari ada hanya sebagai gambaran menuju ada realitas itu gerakan-gerakan itu terangkum di dalam sholat, yaitu yang terdiri dari 3 gerakan, yaitu gerakan berdiri. Tentu saja kalau berdiri itu dari bawah ke atas, ya, dari bawah ke atas. Terus gerakan ke samping, seperti yang ditunjukkan oleh gerakan orang yang sedang melakukan rukuk, dan gerakan ke bawah seperti yang diperagakan orang sholat ketika sujud. Nah, 3 macam gerakan ini adalah gerakan alam semesta dari ide dan gambaran menuju realitas. Jadi ada 3 macam gerakan itu, dan semua gerakan itu terangkum di dalam sholat. Gerakan itu terangkum dalam sholat. Berarti apa? Wajar kalau secara filosofi sholat itu disebut sebagai induknya agama, sebagai tiang
dari agama. Yang kalau sholatnya itu bagus, pasti ibadah yang lain itu bagus. Tapi tidak bisa dibalik. Tidak bisa dibalik. Faharakatul insan, maka adapun itu gerakan manusia, mustaqimatun, ialah berdiri. Jadi ya, gerakan yang paling pokok bagi manusia itu adalah berdiri. Baik dalam pemahamannya secara harfiah maupun dalam pemahamannya, manusia menempuh adanya pertumbuhan. Berdiri. Faharakatul insan mustaqimatun. Wa harakatul hayawan, adapun gerakan hewan itu ufqiyatun, yaitu ke samping, ufuk, ya, cakrawala, kaki langit, samping. Wa harakatun nabat, dan gerakan tumbuh-tumbuhan itu mangkusatun, ialah nunduk. Kenapa gerakan tumbuh-tumbuhan itu kok disebut sebagai nunduk, gitu ya? Karena sesungguhnya buah dari buah-buahan itu adalah asal usulnya, yaitu akar itu sendiri. Buah dari pepohonan itu adalah asal usulnya. Fa inna ra'san nabat huwa asluhu, ya. Karena sesungguhnya kepala dari adanya tumbuh-tumbuhan itu ya akarnya itu. Kan kepala ke bawah. Ke bawah. Walaysa lil jamadi, dan tidak ada lil jamadi bagi adanya benda padat, harakatun, apa gerakan, min dzatihi, dari dirinya itu jamad. Fa idza taharraka hajarun, maka apabila telah bergerak hajarun, apa itu batu, fa inna ma yataharraku, hanya saja bergerak itu batu, bi ghairihi, dengan selainnya batu. Jadi ya, yang menunjukkan adanya kehidupan dengan gerakan itu, ya, itu manusia, binatang, pepohonan. Kalau benda-benda jamadat, benda-benda padat itu tidak memiliki gerakannya sendiri. Kalau bergerak, pasti karena digerakkan yang lain. Pasti karena digerakkan yang lain. Jadi ketika batu bergerak, pasti itu bergerak dengan selain batu itu sendiri. Wa amma qauluhu wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, wa ju'ilat, dan dijadikan qurratu aini, apa, kedamaian penglihatanku, kesejukan penglihatanku, fi shalat, dalam salat. Walam yansib al-ja'la ila nafsi, dan tidak menisbatkan itu Nabi al-ja'la kepada menjadikan itu ila nafsi, kepada dirinya itu Nabi. Fa inna tajallil haqi, karena sungguhnya tajalli Allah yang maha benar, lil musalli, bagi orang yang salat, innama huwa, hanya saja adapun itu tajalli rajiun, ialah kembali ilaihi ta'ala, kepada Allah Ta'ala, la ilal musalli, tidak kepada orang yang salat itu. Jadi sebenarnya ketika orang itu salat, ya, itu sesungguhnya orang itu dalam kondisi pasif. Dalam kondisi pasif. Karena itu diungkapkan waju'ilat. Jadi bukan aku menjadikan sholatku itu sebagai kesejukan bagi pandangan mataku, bukan. Tapi dijadikanlah sholat oleh Allah Ta'ala untukku sebagai kesejukan penglihatanku. Jadi redaksinya itu bina majhul, bukan bina fa'il. Bina majhul, dijadikan salat itu sebagai kesejukan penglihatan ketika salat. Nah, sejuknya penglihatan itu karena di dalam salat orang menyaksikan kekasih.
menyaksikan Allah Ta'ala. Kalau belum menyaksikan Allah, belum melihat Allah Ta'ala dalam sholat, maka sholat itu belum qurratu aini. Belum menjadi kesejukan bagi adanya penglihatan. Sebab apa? Kekasih tak disaksikan di dalam sholat itu. Jadi karena itu, ikhtiar kita adalah bagaimana kita sholat sampai pada akhirnya kita menyaksikan Allah Ta'ala lewat sholat itu sendiri. Terus, kenapa Kanjeng Rasul itu juga kok tidak menisbatkan sholat sebagai qurratu ayun itu dilakukan oleh dirinya sendiri? Karena di sini Allah Ta'ala bertajalli kepada orang yang sholat itu. Nah, tajalli itu akhirnya kembali kepada Allah sendiri, bukan kepada orang yang sholat itu. Jadi, ketika kita menemukan kedamaian, kenikmatan, kelezatan di dalam sholat, pastikan itu sesungguhnya adalah peran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan peran orang yang sholat itu. Fa innahu law lam yadhkur hadhihi sifat an nafsihi. Fa innahu sesungguhnya itu Allah Ta'ala law lam yadhkur, andaikan tidak menyebut Allah hadhihi sifat terhadap adanya sifat ini. An-nafsi dari dirinya itu Allah la amarahu, niscaya memerintahkan Allahu kepada itu abad bis salat, dengan salat ala ghairi tajallin, atas tidak adanya tajalli minhu dari Allah lahu bagi itu abad, ya. Kalau Allah Ta'ala tidak menyebutkan adanya salat ini sesungguhnya merupakan bagian dari peran-peran Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hambanya, maka niscaya Allah menyuruh si hamba itu sholat dengan tanpa adanya tajalli ilahi. Sementara di dalam sholat jelas ada tajalli Allah Ta'ala, pengejauhan Allah Ta'ala. Sampai-sampai disebutkan bahwa orang yang sholatnya mencapai hakikat pasti menyaksikan Allah, pasti melihat Allah Ta'ala. Jadi ini yang sudah mulai kita pahami itu harap menjadi pembangkit rohani kita untuk menempuh sholat hakikat. Biar apa? Biar tidak hanya kosong. Sholat itu biar tidak hanya kosong. Biar sampai dirasakan kelezatannya, kenikmatannya itu loh. Biar tidak hanya kosong. Sebab apa? Betapa kasihan kita kalau di dalam melaksanakan sholat yang kita rasakan hanya kekosongan dan kehambaran. Betapa sangat kasihan. Padahal mestinya jatah sholat kita itu adalah kenikmatan yang tak terpermanai, kenikmatan yang tiada taranya semestinya. Lah kok cuman dirasakan kosong? Betapa sangat kasihan dari kita kalau begitu. Falamma kana minhu dzalika bi tariqil imtinan. Falamma kana, maka setelah ada minhu dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dzalika apa itu tajalli Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya, setelah jelas bahwa tajalli Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba dalam salat itu merupakan karunia, bitariqil imtinan, kanat maka ada al-musyahadatu, apa adanya kesaksian terhadap Allah Ta'ala itu bitariqil imtinan, ialah dengan jalan karunia pula. Jadi ya, karena tajalli Allah Ta'ala itu merupakan karunia kepada si hamba,
ketika Allah bertajalli dalam salat itu dengan merespon adanya bacaan si hamba, maka adanya menyaksikan Allah itu juga perkara imtinan, perkara karunia. Jadi bukan hasil usaha dari manusia. Manusia yang salat itu sampai bisa melibatkan Allah, bukan karena hasil kerja atau usaha manusia. Nah, karena Allah bertajalli itu bukan merupakan hasil kerja manusia, hasil usaha manusia, maka ketika manusia yang salat itu menyaksikan Allah, itu pun juga bukan hasil usaha manusia, tapi bitoriqil imtinan, itu jelas merupakan karunia belaka dari hadiratnya. Faqala, maka bersabda siapa Kanjeng Rasul, wa ju'ilat qurratu aini, dan dijadikan qurratu aini apa kesejukan penglihatanku fis sholati dalam salat. Walaisa, dan tidak ada qurratu aini apa kesejukan pandangan itu Nabi illa musyahadatal mahbub, kecuali menyaksikan Allah yang tercinta. Jadi penglihatan Nabi itu sejuk karena di dalam sholat beliau menyaksikan kekasih, menyaksikan Allah. Jadi karena itu qurratu aini itu, kesejukan pandangan itu tidak didapat oleh orang yang tidak menyaksikan Allah di dalam sholatnya, tidak didapat. Jadi bagaimana mungkin orang mendapatkan kesejukan pandangan kalau sholatnya terburu-buru, kalau sholatnya dibayang-bayangi oleh berbagai rupa dan gambar yang lain? Tidak mungkin. Tidak mungkin, ya. Allati taqarru biha, yang menjadi sejuk biha dengan itu lati ainul muhib, apa pandangan orang yang mencinta, minal istiqrar, dari adanya ketetapan di dalam melihat, fatastaqirul ainu, maka menjadi tetap teguh al ainu apa penglihatan, inda ru'yati, ketika menyaksikan Allah Ta'ala, fala tanzuru, maka tidak memandang itu ain, mahu beserta itu Allah, ila syai'in ghairihi, kepada sesuatu ghairihi yang selain Allah, fi syai'in di dalam sesuatu, wa fi ghairi syai'in dan pada luar segala sesuatu. Jadi ya, ketika pandangan orang yang salat itu tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di saat itu dia tidak mungkin tertarik memandang yang lain. Tidak mungkin tertarik memandang yang lain, karena memandang yang lain itu menyebabkan pandangan kepada Allah menjadi buyar. Dan ketika pandangan menjadi buyar, mana mungkin orang itu memiliki qurratu ain, memiliki kesejukan pada pandangannya, pada penglihatannya. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi ini yang harus kita perbaiki, ya. Di antara segala ibadah kita yang lain, salat yang pertama harus kita senantiasa perbaiki. Salat. Jadi orang itu tidak bagus ibadah-ibadah yang lain karena memang kualitas salatnya itu belum bagus. Kualitas salatnya itu belum bagus. Dan ini harus dicamkan. Dengan cara dicamkan di kedalaman hati kita, kita akan bersungguh-sungguh untuk melaksanakan salat itu. Jadi jangan katakan ini rampung, ini mencapai finish. Tidak, sama sekali tidak. Karena ini urusannya adalah bercengkrama dengan Allah Ta'ala, maka tidak mungkin hatam, tidak mungkin tamat, tidak mungkin. Jadi di atas pengalaman keilahian ada pengalaman lain lagi, di atasnya lagi ada pengalaman lain lagi, sampai tak terhingga, karena Allah Ta'ala itu juga tidak terhingga. Tidak terhingga. Jadi jangan sambil lalu. Jangan sambil lalu.
Harus betul-betul memiliki kesiapan. Karena itu ketika mau sholat itu ya, persiapkan hati dengan sungguh-sungguh. Aku akan menghadap, aku akan bercengkrama, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Jadi membuang apapun yang lain sejak kita sebelum memulai sholat sudah dibuang. Bukan ketika mau sholat masih ngobrol apa sama. Ya tetap dibawa nanti itu obrolan itu ke dalam hatinya. Kalau tidak obrolan itu ganti topik yang lain, bayang-bayang yang lain. Terus begitu. Karena belum dipersiapkan. Jadi sebelum sholat dimulai, persiapkan konsentrasi terlebih dahulu. Sudah mau sepenuh-penuhnya fokus kepada Allah Ta'ala di dalam sholat itu. Walidzalika, dan oleh karena itu fokusnya pandangan, nuhiya dilarang itu abad anil iltifat dari menoleh fi salati di dalam salat. Menoleh di dalam salat tidak boleh, secara lahir dan batin tidak boleh menoleh itu. Menoleh. Berarti apa? Berarti harus tetap fokus kepada Allah Ta'ala yang berada di kiblat kita yang sedang sholat itu. Jadi kalau kita tidak bisa menyaksikan Allah, tidak bisa melihat Allah, maka pandanglah bahwa Allah Ta'ala itu berada di arah kiblat kita. Fa innal iltifata, karena sesungguhnya menoleh syai'un ialah sesuatu yakhtalisu yang mencuri kepada itu syai' asyaitanu, siapa setan, min salatil abdi, dari salatnya sang hamba. Jadi menoleh itu sesungguhnya merupakan apa? Merupakan wujud konkret dari godaan setan. Jadi fokusnya itu ditarik. Karena fokusnya ditarik, maka menoleh. Karena konsentrasinya ditarik oleh setan untuk membayangkan hal yang lain-lain, maka menoleh. Nah, kalau sudah menoleh seperti itu, fayahrimuhu hadza. Fayahrimu, maka mengharamkan itu iltifat kepada itu hamba, musyahadata mahbubihi, diharamkan kepada menyaksikan kekasihnya itu si hamba. Jadi kalau noleh berarti terhalang untuk menyaksikan. Untuk menyaksikan Allah al-mahbub, Allah yang tercinta. Terhalang kalau menoleh. Jadi karena itu fokuskan hati. Dan fokuskan hati kepada hadiratnya itu bukan cuma di dalam sholat, di luar sholat. Dalam setiap keadaan, kita fokuskan hati. Misalnya nanti melenceng, menoleh, fokuskan lagi. Karena sesungguhnya menoleh itu menyebabkan orang terhalang untuk menyaksikan Allah. Jadi fokuskan di luar sholat, terutama fokuskan lagi kepada Allah Ta'ala. Jadi secara lahiriah kita bisa bekerja apapun, tapi batiniah kita jangan sampai menoleh kepada yang lain. Balau kana mahbub hadzal multafit, balau kana, bahkan andaikan ada itu Allah Ta'ala mahbub hadzal multafit, ialah kekasih orang yang menoleh ini, maltafata, maka tidak akan menoleh itu orang fi salatihi, dalam salatnya orang, ila ghairi qiblatihi, kecuali ila ghairi qiblatihi, kepada selain kiblatnya itu orang, biwajhihi, dengan wajahnya itu orang. Jadi ya, lahir batin tidak boleh menoleh. Tidak menoleh. Membelokkan arah kiblat kepada arah yang tidak benar menyebabkan salat itu batal secara fikih. Sementara menolehkan, mengarahkan pandangan batin kita kepada selain hadiratnya, itu menjadikan salat kita batal secara tasawuf. Jadi itu batal.
Wal insanu adapun manusia ya'lamu ialah mengetahui manusia halahu terhadap kondisi manusia fi nafsi dalam diri manusia. Hal huwa apakah itu manusia bihadhil mathabati berada pada posisi ini fi hadhil ibadatil khassati di dalam ibadah yang spesifik ini amla atau tidak. Jadi manusia itu kita semua tahu apakah sholat kita berkualitas atau tidak, tahu. Apakah sholat kita kocar-kacir atau fokus, tahu. Diri manusia kita itu tahu. Tentang kualitas sholat kita itu tahu. Nah karena itu jangan membohongi diri sendiri tentang belum suksesnya sholat secara ideal. Jangan membohongi diri sendiri. Harus kita akui sebagai kekurangan diri kita kalau kita masih menoleh-noleh atau membayangkan apapun yang lain. Jadi harus diakui. Sebab dengan adanya pengakuan itu manusia baru bisa berbenah. Selama belum mengakui tentang kesalahannya, manusia tidak akan pernah berbenah. Jadi harus mengakui dulu baru berbenah. Kalau tidak ada pengakuan, maka orang tidak akan pernah memperbaiki dirinya sendiri. Jadi manusia itu tahu, kondisi dirinya sendiri tahu, apakah sholatnya itu sudah ideal, atau sholatnya itu masih bolong-bolong, tidak karuan, tahu manusia. Fa innal insana karena sesungguhnya manusia ala nafsihi atas diri itu manusia basiratun ialah melihat. Jadi manusia itu bisa menyaksikan dirinya sendiri, kualitas rohaninya seperti apa, ngerti. Apakah kualitas rohaninya masih rombeng-rombeng atau sudah mulai kukuh, mulai mulai merasakan kenikmatan dalam perjumpaan dengan Allah, apakah sampai di sana? Tahu. Nah, pengetahuan itulah yang dijadikan dasar untuk memicu diri secara rohani agar terus berproses. Harus begitu. Jangan malah kagum-kagum. Aku bisa begini. Jangan. Kalau kagum-kagum itu malah nanti tidak memproses diri sendiri. Tidak memproses diri sendiri kalau kagum-kagum. Walau alqaan walaupun melontarkan itu manusia ma'adzirah terhadap berbagai macam alasan. Fahuwa maka adapun itu manusia yang arifu ialah kenal manusia kirbahu terhadap bohongnya sendiri min sidqihi dari jujurnya sendiri fi nafsi dalam dirinya sendiri. Ngerti manusia itu ya. Kalau ditanyain apa jawab ini jawab itu, ngerti itu dia berbohong atau jujur, paham. Jadi kepahaman manusia tentang dirinya itu berbohong atau tidak, itu penting untuk memperbaiki diri. Penting sebagai kesadaran untuk berbenah diri itu. Jangan malah terus dibela-bela kebohongan itu. Sebab kalau kebohongan itu dibela-bela dalam diri sendiri, lama-lama orang itu terbiasa dengan kebohongan. Semakin terbiasa dengan kebohongan, semakin tidak merasa bahwa dirinya itu sudah seringkali berbohong. Lianna syai'a karena sesungguhnya sesuatu la yajhalu ialah tidak bodoh sesuatu halau terhadap kondisi dirinya sesuatu fa inna halau karena sesungguhnya kondisi itu syai' lahu ialah begitu syai' dzuqiyon adapun potensi rasa. Jadi ya tidak mungkin sesuatu itu kok tidak kenal dirinya itu. Berkaitan dengan rasa itu kan tahu pasti. Sebagaimana tahu persis apakah dia jujur atau berbohong, tahu persis. Karena itu berkaitan dengan perkara rasa untuk diri sendiri. Tahu persis pasti. Nah, tahu persis tentang diri sendiri itulah yang semestinya dijadikan sarana untuk senantiasa menjadikan proses-proses rohani itu betul-betul mengalami kesungguhan dan ketulusan.
Terus diproses. Jadi agenda kita ke depan itu apa? Memperbaiki diri. Dengan cara melihat kekurangan diri. Perbaiki. Terus perbaiki. Dan memperbaiki diri itu pasti tidak pernah mencapai finish. Tidak mencapai finish. Karena di hadapan orang yang baik, ada yang lebih baik. Di hadapan orang yang mulia, ada yang lebih mulia. Bahkan di hadapan orang yang paling mulia, ada Allah yang jauh lebih mulia. Itulah sebabnya proses memperbaiki diri itu tidak pernah kenal henti. Tidak pernah kenal finish. Oke? Semoga ini menjadi sarana bagi keberkahan kita. Semoga ilmu kita bermanfaat, kita amalkan dengan setulus hati. Semoga ilmu kita juga bisa berguna bagi sesama. Amin ya mujibas sailin. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habib